Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pandangan terpaku di awal pagi, harapan tertuju pada hasrat yang tinggi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saya Pastor Petrus Suharajono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Paskah ketiga, Selasa 6 Mei 2025. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua senantiasa tekun dan setia saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita semakin diteguhkan dalam iman kita, dikuatkan dalam pengharapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita berdoa untuk panitia dan para petugas tahbisan Uskup Timika yang akan bertugas mulai dari tanggal 13, 14 dan juga 15. Semoga mereka ada dalam keadaan sehat dan baik, bisa berlatih mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga acara itu dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Juga kita berdoa untuk kaum beriman supaya mereka senantiasa diberikan kedamaian, sukacita, kerendahan hati, kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan, kepada gereja. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah senior, yang lansia, yang sudah sepuh, yang tua, yang sakit. Kita berdoa untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan, untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Kita berdoa untuk semua orang yang memiliki persembahan diri pelayanan untuk kebaikan dan juga perkembangan kehidupan pastoral dan juga pelayanan bagi umat beriman. Kita berdoa pula untuk mereka yang akan mengadakan perjalanan hari ini
Pastor Polikarpus Gunawan SCY, Ibu Yohana Cika dan teman-teman. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati. Kita juga berdoa untuk mereka yang senantiasa tekun dalam devosi kepada Bunda Maria di bulan Mei ini dengan doa-doa permohonan-permohonan tertentu bersama dengan Bunda Maria. Tuhan Yesus akan mengabulkan begitu janjinya kepada kita semua. Dan apa yang ditegaskan, apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini kepada orang-orang yang berdialog dengannya, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kiranya juga menjadi peneguhan, menjadi penegasan untuk kita semua orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah, untuk kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus. Semoga kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga iman kita akan sakramen Ekaristi, akan sakramen Maha Kudus, akan pribadi Yesus, pribadi Allah sendiri yang hadir di dalam Ekaristi, di dalam tubuh dan darahnya yang kita sambut di dalam perayaan Ekaristi, sungguh-sungguh menjadi sumber berkat, rahmat dan kekuatan bagi kita untuk senantiasa mewartakan Kristus yang bangkit, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan belas kasih Allah, mewartakan keselamatan Tuhan, mewartakan rencana dan karya agung Tuhan untuk penebusan dan keselamatan manusia. Dan kiranya bahwa upaya kita untuk senantiasa menaruh sikap hormat ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di tabernakel, ketika kita ada di ruang doa, atau juga sikap hormat kepada pribadi-pribadi utusan Allah yang tentu saja telah juga menerima baptisan, menerima Roh Kudus, menerima tubuh Kristus. Semoga itu juga menjadi fokus, menjadi orientasi hidup kita. Semoga kita menghargai sebagai pribadi manusia yang adalah citra Allah, yang adalah bait Roh Kudus, yang adalah altar Kristi, yang adalah tempat dan bernaungnya Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Kita semua sebagai pribadi-pribadi diundang untuk menyadari jati diri kita, jati diri sesama kita, dan senantiasa mampu untuk memuliakan Allah dalam semua aspek kehidupan kita, supaya kita semakin dimampukan untuk menerima roti hidup yang akan memberikan kehidupan yang baik, bukan hanya dalam perjuangan dan perjalanan kita di dunia, tetapi juga lebih-lebih untuk kehidupan yang kekal. Semoga kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Kristus, kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah Sang Roti Hidup. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.